Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyati dengan NIM saya 2503 01010060, kelas AK102 Ekonomi Mikro dengan program studi saya akuntansi. Dan maksud saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu di mana saya akan menganalisis tentang hasil makalah saya yang berjudul Pasar Monopoli dalam Perspektif Teori Ekonomi dan Kebijakan Persaingan Usaha. Di mana latar belakang makalah saya yaitu pasar mengalokasikan sumber daya melalui interaksi permintaan dan penawaran dan persaingan. Ideal mendorong harga efisien serta kualitas produk meningkat. Namun ketika satu perusahaan menguasai pasar atau monopoli, kompetisi melemah sehingga berpotensi mempengaruhi harga, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Monopoli bisa muncul karena pelindungan hukum, penguasaan teknologi, atau skala ekonomi besar, dan kadang bersifat alami di sektor dengan biaya tetap tinggi. Di Indonesia, hukum persaingan usaha melarang praktik monopoli dan mengatur pengawasan serta kebijakan untuk memastikan pasar berjalan adil. Dalam ekonomi digital, monopoli semakin kompleks karena efek jaringan, penguasaan data, dan integrasi layanan, memperkuat dominasi perusahaan. Oleh karena itu, analisis monopoli perlu menggabungkan teori mikroekonomi dengan kebijakan kontemporer untuk memahami dinamika pasar modern. Kemudian ada rumusan masalah yang ada di makalah saya, yaitu definisi dan karakteristik monopoli, yang kedua penyebab monopoli, yang ketiga penentuan harga dan output, yang keempat ada dampak ekonomi, dan yang kelima ada kebijakan persaingan di Indonesia. Kemudian ada karakteristik monopoli itu sendiri. Yang pertama, satu penjualnya tuh perusahaan tunggal menguasai pasar dan konsumen punya sedikit atau tidak ada alternatif. Dan yang kedua ada price maker, yaitu adalah perusahaan dapat menentukan harga karena permintaan yang dihadapi sama dengan permintaan pasar. Kurva permintaan menurun. Yang ketiga ada hambatan masuk tinggi, itu di mana bisa berupa regulasi, paten, modal besar atau penguasaan infrastruktur, sehingga pesaing sulit masuk. Dan yang keempat tidak ada kurva penawaran terpisah, yaitu harga output ditentukan berdasarkan pendapatan marginal yang sama dengan biaya marginal. Output cenderung lebih rendah dibanding pasar kompetitif. Kemudian ada sumber monopoli, yaitu yang pertama ada monopoli legal yang diberikan negara melalui hak eksklusif tertentu. Bentuknya dapat berupa lisensi tunggal, konsesi, hak cipta, paten atau regulasi sektor yang membatasi jumlah pelaku. Yang kedua ada penguasaan input strategis atau sumber daya langka. Dan yang ketiga ada skala ekonomi yang sangat besar sehingga menimbulkan monopoli alamiah. Yang keempat ada muncul dari perilaku strategis pelaku dominan yang menutup akses pesaing. Kemudian ada penentuan harga dan output. Yang pertama ada ML sama dengan MC, yaitu harga tinggi ke output rendah. Yang kedua ada menimbulkan dead weight loss. Yang ketiga diskriminasi harga, itu efek campuran, efisiensi versus keadilan. Yang dimana dalam monopoli perusahaan menentukan harga dan output prinsip NR sama dengan MC. Hasilnya harga lebih tinggi dan output lebih rendah dibanding pasar kompetitif. Kondisi ini menimbulkan dead weight loss. Selain itu, perusahaan bisa melakukan diskriminasi harga yang kadang meningkatkan efisiensi, tetapi bisa juga menimbulkan ketidakadilan. Yang selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama konsumen, harga tinggi, pilihan terbatas. Yang kedua produsen dominan, laba besar. Yang ketiga pesaing kecil sama dengan sulit masuk. Yang keempat makro, inovasi dan produktivitas bisa menurun. Selanjutnya ada kasus yang saya masukkan di dalam makalah saya, yaitu yang pertama ada monopoli alamiah, teman-teman, adalah listrik dan air yang lebih efisien bila hanya ada satu penyedia dengan regulasi tarif. Yang kedua ada monopoli legal, bisa kita lihat pada industri farmasi, di mana paten obat membuat harga tinggi. Ketiga ada monopoli digital yang dimana terjadi pada platform teknologi besar yang menguasai data dan pengguna.
Di Indonesia, KPPU menangani kasus merger kartel dan penyalahgunaan posisi dominasi. Kemudian ada kebijakan persaingan di Indonesia. Yang pertama, UU larangan praktek monopoli. Kedua, KPPU mengawasi merger, menindak kartel, memberi rekomendasi. Yang ketiga ada tantangan, digitalisasi, integrasi vertikal, konsentrasi data. Indonesia memiliki UU larangan praktek monopoli sebagai dasar hukum. KPPU berperan mengawasi merger, menindak kartel, dan memberi rekomendasi kebijakan. Tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi, integritas vertikal, dan konsentrasi data yang semakin kuat. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, monopoli menyebabkan harga tinggi, output rendah, dan welfare loss. Namun dalam sektor tertentu seperti utilitas, monopoli bisa efisien jika diatur dengan baik. Untuk menghadapi monopoli digital, kebijakan harus lebih adaptif. Rekomendasi atau saran yang dianjurkan adalah mengurangi hambatan masuk, memperkuat analisis ekonomi digital, mendorong praktik bisnis pro kompetisi, serta meningkatkan literasi persaingan di kalangan akademis dan pembuat kebijakan. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.